فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis yang mengungkap keutamaan seseorang yang menuntut ilmu, keutamaan seseorang yang berilmu, keutamaan seorang alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Yang ketiga dari keutamaan seorang penuntut ilmu, wa innal 'alim, sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, la yastaghfiru lahu, sungguh ia akan dimohonkan ampunan atas dosa-dosanya, man fis samawati, oleh yang ada di langit, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di as-samawat, di langit yang berlapis 7. Wa man fil ardi, dan oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi atau di dalam bumi. Hatta al-hitanu fil ma'i, sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampunan bagi seorang yang berilmu, bagi seorang alim. Inilah keutamaan seseorang yang mendapatkan atau yang memiliki ilmu. Ia akan mendapatkan permohonan ampun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit, ataupun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di bumi. Mengapa? Karena ilmu yang ada pada diri orang tersebut. Seorang alim, ia akan menjadi pembimbing bagi umat di mana ia berada, atau dimanapun ia berada. Karena sifat atau kealiman, karena kealimannya itulah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala merasa aman, merasa bisa hidup tenang ketika ada seorang alim di tempat tersebut. Karena tugas seorang alim bukan semata ia beribadah, bukan semata ia hidup di dalam kesendirian. Seorang alim, ia akan memberikan bimbingan kepada umatnya. Seorang alim, ia akan memberikan pencerahan kepada umatnya.
Termasuk diantaranya dengan kealimannya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya akan merasa hidup tentram. Rusaknya alam semesta karena kejahilan manusia. Gunung yang tadinya rindang, gunung yang tadinya teduh, bisa gundul. Sebab manusia itu jahil, manusia itu rakus, tamak terhadap dunia. Sehingga gunung yang tadinya penuh pepohonan berangsur menjadi tandus. Ketika tandus, maka itu menjadi sebab untuk kemudian timbulnya tanah longsor. Itulah kalau alam ini tidak dikelola secara baik, tidak dikelola dengan cara yang ilmiah, sifatnya keilmuan. Agama kita menuntun segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara, sebelum seseorang berbuat atau beramal. Ketika berbicara, ia harus tahu ilmunya. Ketika berbuat, beramal, ia harus tahu ilmunya. Maka sesuatu yang ditangani oleh orang yang berilmu, biiznillah akan selamat. Misal hutan diberikan kepada orang yang berilmu, maka hutan itu akan selamat. Dari mulai selamat pepohonannya, selamat makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalau hutan misalnya diserahkan kepada orang yang ambisi dunianya, levelnya tinggi, kerakusannya kepada dunia itu luar biasa, hancur alam itu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, dia akan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Go green, lingkungan hijau, siap. Orang yang berilmu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan. Siapa yang menanam pohon, kemudian dengan sebab menanam pohon, makhluk Allah yang lainnya bisa mendapatkan makanan, burung-burung bisa hinggap di dahan pohon tersebut, semut, binatang yang lainnya ada di pohon tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang menanam pohon tersebut, kalau sampai ada burung hinggap di situ mendapatkan makanan, maka orang itu dinilai telah bersedekah. Dinilai telah bersedekah. Enak ya jadi orang Islam. Kemana-mana dapat pahala. Nanam pohon saja dapat pahala. Apalagi nanam pohon jati. Wah. 25 tahun kemudian sudah. Jatinya dipelihara, daun-daunnya bisa dimanfaatkan. Daun jati itu kan bisa dimanfaatkan, ya. Untuk apa itu? Di sini untuk apa? Untuk apa daun jati? Bungkus makanan apa itu? Roti? Hah? Tape? Bisa nasi, bahkan nasi dibungkus pakai daun jati itu akan awet. Lebih awet daripada kalau dibungkus plastik misalnya. Di Kebumen atau di mana itu di Cirebon ada makanan
namanya nasi jamblang tuh. Nasinya dibungkus daun jati. Kalau tidak dibungkus daun jati, minggir itu orang nggak mau beli. Karena itu khasnya. Ya. Dan rasanya memang berbeda. Ya. Kalau makan nasi dengan daunnya itu, daun jatinya itu, rasanya lain. Beda ya? Kalau makan nasi saja kan beda, dengan daunnya kan beda jadi rasanya. Ini agak melek dikit ya, agak melek dikit gitu. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi setiap orang Islam untuk berkarya, memelihara lingkungannya, merawat lingkungannya agar tetap hijau. Sebab kalau hijaunya itu bisa hilang, panas, akan terasa panas. Nah, kalau seorang alim tinggal di situ dengan kealimannya, dengan keilmuan yang ia miliki, maka alam di sekitarnya akan terjaga. Alam sekitarnya akan terpelihara. Ketika alam itu terpelihara, terjaga, maka ekosistem di dalam lingkungan itu akan terjaga pula. Binatang-binatang di situ akan bisa hidup. Kambing bisa mendapatkan makanan dari rumput hijau yang ada di situ, dari daun-daunan. Semut pun akan bisa hidup. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya akan hidup. Maka tidak mengherankan apabila penduduk langit dan penduduk bumi yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan sekalipun memohonkan ampun untuk orang yang alim, orang yang berilmu. Di antara sebabnya, di antara hikmahnya, karena ikan saja akan terjaga. Ikan akan terjaga, habitatnya akan terjaga. Kalau di situ ada orang yang berilmu. Kalau orang itu menata alam tanpa ilmu, hancur alam itu. Pohon seenaknya ditebangi. Kemudian nanti sungai seenaknya dicemari. Dirikan pabrik sebesar-besarnya, limbah pabrik masuk ke sungai. Siapa yang sekarat? Ikan. Dan ikan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Islam itu sedemikian peduli dengan lingkungan hidup. Maka kalau orang itu berilmu, alam di mana seorang alim itu hidup akan terjaga, terpelihara. Kemudian qala wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim atas seorang abid ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ini Rasulullah SAW membuat perumpamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas dibandingkan dengan sairil kawakib, dengan bintang bintang. Bintang itu meskipun banyak, cahayanya tidak akan terang seterang bulan, yang meskipun bulan itu cuma satu. Itu perbandingannya, kiasannya seorang alim dengan seorang abid. Kenapa demikian? Karena seorang alim dengan ilmunya, dia akan mencerahkan masyarakat, dia akan membimbing masyarakat dengan ilmunya. Tetapi seorang abid, dia beribadah, ibadahnya itu hanya untuk dirinya.
Tidak untuk orang lain, untuk dirinya saja. Kita kan pernah membaca kisah di dalam Sahih Al-Bukhari, kisah pembunuh 100 nyawa, pembunuh 100 manusia. Ya. Seseorang yang melakukan pembunuhan 99 orang datang kepada seorang abid, seorang rahib, ahli ibadah, bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuk saya yang sudah membunuh 99 manusia? Ahli ibadah menjawabnya apa? Tidak ada. Akhirnya dibunuh. Kenapa ia membunuh 100 orang? Setelah membunuh 100 orang, dia cari orang lagi. Bertemu dengan yang alim, seorang alim. Kemudian diajukan pertanyaan yang sama, masih adakah pintu taubat untuk saya? Apa jawaban orang alim? Ada. Ada pintu taubat untuk kamu. Tetapi kamu jangan tinggal di daerahmu. Kamu harus pindah. Lihat, orang alim memberikan bimbingan. Kamu harus pindah ke daerah sana. Yang di sana orangnya baik-baik. Lihat, orang alim beda, memberi pengarahannya beda. Tidak sekedar ada. Tidak sekedar itu saja. Tetapi supaya taubatnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pindah dari tempat itu ke satu daerah yang di situ orang-orangnya baik-baik. Sehingga apa? Sehingga orang yang taubat ini hidup di wilayah di mana masyarakatnya baik, dia akan ikut menjadi orang baik. Itu seorang alim memberikan bimbingan. Gitu ya. Jadi kalau seseorang datang kepada seorang alim, alim, bisakah saya berhenti merokok? Bisa. Asal jangan kumpul sama perokok. Sana dengan orang-orang yang baik. Setiap hari dia mau merokok, kumpul dengan orang yang baik. Gak jadi rokoknya. Setiap hari dia ngomong dengan orang baik, tidak jadi lagi merokoknya. Terus begitu. Akhirnya lama-kelamaan terbiasa tidak merokok. Seperti itu kan? Jadi bagaimana lingkungan itu memberi pengaruh, memberi dampak kepada seseorang yang benar-benar ingin bertobat dari perbuatan buruknya, dari perbuatan jeleknya, maka bergaullah bersama orang-orang yang baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu menular pada dirinya. Begitu caranya. Maka di dalam hadis-hadis banyak masalah pertemanan, ya kan? Kalau seseorang itu harus berteman dengan orang yang baik, supaya kebaikannya melekat pada dirinya, tertular kebaikannya. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya dia akan tertular dengan ketidakbaikannya. Alhamdulillah. Nah itu penting sekali kita mengetahui apa yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan keutamaan orang alim dengan orang abid ahli ibadah seperti kal-qamari ala sa'iri kawakib, seperti bulan yang terang benderang meskipun satu memberikan penerangan kepada alam semesta. Tetapi bintang meskipun banyak,
Ya, terangnya cuma setitik-titik itu saja. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang alim dia akan memberikan penerangan, penjelasan kepada orang-orang yang di sekitarnya, sehingga orang-orang itu dengan terang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Bisa membedakan karena terang, jelas. Bisanya jelas karena di situ ada seorang alim. Itu sangat penting sekali bagi kita. Betapa ilmu itu, ya, dengan sebab ilmu, perilaku seseorang akan berubah. Dengan sebab ilmu, kebiasaan seseorang akan berubah. Yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Dengan sebab ilmu, seseorang akan memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Satu contoh saja. Bila ada seorang suami, dia tahu ilmu seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah apa? Banding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah apa? Lempar gelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah memukul istrinya. Hah? Coba memukul istrinya? Tidak. Nah, sekarang karena sudah tahu ilmunya, kalau marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah diam, terlihat dari wajahnya. Jadi, ketika seorang suami marah, dan marahnya itu diam, kira-kira rumah itu jadi ribut atau tidak? Pernah dengar orang diam itu ribut? Nah, pernah dengar tidak orang diam itu ribut? Jadi rumah tangga pun akan tetap tenang. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah diguncang dengan berita hoax, ya, dalam kisah hadithul ifk, peristiwa hoax, peristiwa dusta, rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diguncang keras oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tertinggal di dalam rombongan kaum muslimin. Saat rombongan kaum muslimin istirahat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada kebutuhan, akhirnya menjauh dari rombongan. Ketika selesai hajat, ya, selesai menunaikan hajatnya, kemudian ternyata kalungnya jatuh, cari-cari. Nah, yang membawa sekedut, yang membawa apa itu, sekedut tempat di mana Ummul Mukminin di situ, ya, tinggal di dalam, dikira sudah masuk. Akhirnya sekedut itu digotong, kaum muslimin berangkat. Ternyata Ummul Mukminin belum ikut, tertinggal dari rombongan, sampai akhirnya Ummul Mukminin di tengah padang pasir ada seorang sahabat yang memang, ya, dia berjalan di belakang. Pasukan kaum muslimin sudah berangkat, dia menyisir di belakang. Tiba-tiba melihat dari kejauhan, loh, kok ada hitam-hitam di sana?
Setelah didekati ternyata, Ummul Mukminin. Terkejut ya. Langsung ia rendahkan kendaraannya, kemudian Ummul Mukminin segera diminta untuk naik, kemudian setelah itu berjalan kencang tanpa bicara apapun. Tetapi begitu masuk kota Madinah, orang-orang munafik melihat, Ummul Mukminin berduaan dengan laki-laki. Mulai digoreng. Waktu itu di sana belum ada kelapa sawit. Wah, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Ummul Mukminin begini, begitu, begini, begitu. Tetapi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai rumah, dalam beberapa hari ternyata beliau langsung sakit. Jadi tidak pernah keluar rumah. Sehingga apa yang terjadi di luar rumah beliau tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui kalau di luar rumah ini sedang berupaya untuk menghancurkan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummul Mukminin difitnah habis-habisan. Telah melakukan perbuatan yang tidak patut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Marah. Nabi hanya mengatakan, ada apa wahai Aisyah? Ummul Mukminin bingung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu, bingung. Jadi orang munafik itu memang seperti itu. Senang kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kaum muslimin itu tersakiti, senang kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya atau rumah tangganya hancur, senang. Itu orang-orang munafik. Nah, dalam keadaan seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian gebrak-gebrak meja, tidak kemudian memukul istrinya, tidak kemudian membentak istrinya, ngaku kamu, enggak, tidak. Hanya bertanya, ada apa wahai Aisyah? Nah, bisa enggak antum jadi suami seperti itu? Hah? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak memukul? Hah? Bisa. Memukul dengan lisan? Hah? Memukul dengan lisan itu lebih pedih ya. Kalau luka pukulan dengan tangan, kalau lebam, bisa terlihat tidak? Bisa ya? Oh, pipinya ditampar, biru. Terlihat. Tapi kalau luka di hati, terlihat tidak? Betanya kau melukai hati. Betadinnya susah mengobati hati itu. Tidak ada obat seperti betadin untuk mengobati hati yang luka itu, tidak ada. Nah itu. Maka di dalam hadis disebutkan, ma baraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sedikit pun, tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya. Beliau gunakan tangan untuk memukul ketika beliau sedang berjihad, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau istri kita punya suami seperti itu, senang tidak? Senang tidak? Senang. Nggak pernah kena pukulan kok, senang. Makanya sulit pada nikah lagi. Mau ditahan kok, ini suami saya yang paling saya cintai. Betul tidak? Nah, itu. Kalau pergi lama, pasti ditelepon terus. Iya kan? Kenapa ditelepon terus? Sudah kangen. Rindu sudah menyelimuti hatiku. Di mana engkau, hai kakak mas? Wah, bilangnya ikan mas.
Selalu dirindukan, suami yang seperti itu tuh selalu dirindukan. Karena tidak pernah menyakiti istrinya. Baik menyakiti dengan lisan, dengan verbal, atau menyakiti dengan fisik, apalagi dengan fisik. Tidak akan pernah. Selalu hati-hati. Ya. Dibuatkan sayur asam oleh istrinya, rasanya manis, tetap akan katakan, enak sekali sayur asam ini. Padahal manis. Demi menjaga apa? Menjaga perasaan sang istri. Ya, kalau makan sayur asam rasanya manis, nggak seberapa penderitaannya, iya kan? Penting lewat kerengkengan udah selesai. Betul? Tapi kalau istri tersinggung, wah, berbahaya. Besok saya nyuci pakaian sendiri, nyetrika sendiri, anak nangis soal saya. Wah, kenapa? Istrinya sedang tidak mood, ya, tidak sedang, ya karena sudah dimarahi. Itu rumah tangga akhirnya jadi goncang. Komisi taklim jadi nggak bisa. Sebentar saya nyetrika dulu. Begitu ya. Mau kerja rutin jadi nggak bisa. Nah itulah pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan apa? Dengan melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anggota rumah tangga, istrinya, pembantunya, anaknya. Kalau setiap muslim seperti itu, tidak akan ada di rumah muslim KDRT. Tahu KDRT? Apa KDRT? Hah? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Tidak akan ada KDRT. Nah itulah pentingnya ilmu ketika kita melakukan apapun. Dan seorang alim di dalam hadis ini diibaratkan adalah seperti bulan memberikan penerangan. Sehingga dengan penerangan itu 5 menit lagi. Anda pikir mau sampai jam 2? Wah. Gimana ini? Hah? Ini baru setengah 2. Tadi targetnya kira-kira sampai selesai mungkin jam 2 gitu. Bagaimana? Kita berlakukan 5 menit lagi? Hah? Kelihatannya ragu. Ya sudah, 5 menit lagi. Udah lapar ya? Udah lapar, udah. Harus bisa memahami keadaan peserta. Kemudian kalau wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya orang-orang alim itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak pernah mewariskan harta kekayaan dalam bentuk harta benda. Wa innama warrathu al-ilma. Tetapi para anbiya itu, para nabi, mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa mendapatkan ilmu itu, maka ia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama, itu artinya kita sedang mengumpulkan apa yang diwariskan oleh para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita mendidik anak kita, nak kamu belajar ilmu agama. Artinya kita menyuruh anak kita untuk mendapatkan warisan dari para nabi. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, para nabi itu. Kenapa? Karena derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau anak-anak kita diminta untuk menuntut ilmu, artinya kita menginginkan anak kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika anak-anak kita mendapati ilmu, yang ilmu itu adalah warisan dari para nabi, maka anak-anak kita akan menjadi mulia. Mulianya dengan sebab apa? Bukan karena saya banyak ilmunya, anak ini banyak ilmunya, bukan. Karena ilmu yang ada pada dirinya diamalkan. Ya, bagaimana tidak mulia anak kita menjadi anak yang dermawan, suka memberi, suka bersedekah. Bagaimana mungkin orang yang suka bersedekah tidak mulia, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin kalau anak kita menyayangi orang tuanya? Bagaimana mungkin seorang anak yang menyayangi orang tuanya tidak kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin anak kita yang sudah dipondokkan sehingga dia punya ilmu agama, kemudian dia mengerti adab, mengerti akhlak yang mulia, kemudian dia tidak berani untuk bermain-main dengan perempuan, jangan bermain-main, begitu menatap wanita yang bukan mahramnya, dia langsung tundukkan pandangan. Bagaimana tidak mulia anak yang seperti itu? Jangan salahkan anak kita kalau dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Saya sulit melanjutkannya ini. Wah, itu anaknya Pak Muhammad itu loh. Ya, 4 jempol untuk dia sama orang tuanya, masya Allah, ya kan, usahanya dia berjualan rajin sekali. Kalau ada fakir miskin datang ke dia, ke tempat jualannya, ke kedainya, diberinya gratis. Akhlaknya mulia, yang terkenal, dibicarakan dia orang yang baik. Orang tua senang tidak? Hah? Senang tidak? Tapi seperti itu, ya. Maka selain antri beli makanannya, juga antri mudah-mudahan dapat dia. Kan begitu ya? Selalu diidam-idamkan. Ya. Jadi dunianya akan dapat, itu otomatis akhiratnya masya Allah. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada dirinya. Ya, dia bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, menebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Dia berusaha untuk senantiasa memperjuangkan agamanya. Itu dengan sebab ilmu yang ada pada dirinya. Ya, di tengah apa, anak-anak muda yang senangnya trek-trekan kalau malam, trek-trekan ya, naik sepeda motor kebut-kebutan gitu kan. Di tengah suasana seperti itu dia lebih memilih diam di rumah, malamnya nanti dia sholat malam, tahajud. Coba itu menjadi pria yang benar-benar didasari oleh ilmu. Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menginginkan mendapatkan warisan dari para nabi, dan dengan sebab itulah dia akan mendapatkan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, untuk mencapai takwa, ia harus berupaya meraih warisan para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lebih dari 5 menit. Ya. Apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya, setidak-tidaknya bisa memacu kita untuk lebih bersemangat lagi menuntut ilmu, ya, ilmu syar'i, mengamalkannya, ya, dan mendakwahkannya. Kalau ada rintangan ketika menuntut ilmu, kalau ada rintangan ketika mengamalkan ilmu, kalau ada rintangan ketika mendakwahkan ilmu, bersabar. Tunaikan dengan penuh kesabaran. Karena seseorang menyampaikan kebenaran, seseorang menyampaikan kebaikan, pasti ada tantangannya. Pasti ada rintangannya. Disitulah kita diperintah untuk bersabar. Ketika seseorang bersabar, ia dapat pahala dari kesabarannya itu. Sehingga ia pun menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.